Oke. Jadi minggu ini kita akan continue dengan kita punya topik health message, health reform. Dan kita akan start pagi ini di Parable of the Ten Talents. Dan kita udah tahu semua ini kan? Oh, ini. Kita semua udah tahu ya Parable of the Ten Talents. Ada master, yang ada servant. Ya, kita bacalah ya. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them his goods. Jadi ada orang yang mau pergi jauh, dia panggil dia punya hamba-hamba, terus dikasih goods, ya dikasih goods, dikasih barang lah. Satu dia kasih 5, satu dia kasih 10, dan satu dia kasih 1. Oh ya, 5, 2, 1. And to every man according to his several ability, and he straightway took his journey. Jadi dia kasih kepada setiap orang tergantung orang itu punya kemampuan, ya, baru dia pergi. He that received 5 talents went and traded with the same and made 5 other talents. Yang dapat 5, dia trade, dia bikin sesuatu dengan talents itu, dia dapat 5 kembali, jadi dapat 10. Likewise, he that had received 2, he also gained another 2. Yang 2 mendapat 2 juga. Tetapi, he that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord money. Jadi ada satu, dia nggak bikin apa-apa, dia malah gali lubang, dia masukkan lubangnya, sembunyiin uangnya di lubang itu. Ya. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. Nah, jadi dia reckon ya, oke. Dia hitung, pertanggungjawabkan mereka. He that received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I gain besides them 5 talents more. Dia yang 5 mendapat 5 kembali. Terus apa yang Tuhannya bilang? Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Inilah kata-kata yang kita semua mau dengar ya, waktu kita di judgment. Inilah kata-kata yang kita semua mau dengar ya, kita well done, thou good and faithful servant, ya, hamba yang bagus dengan setia. Kamu faithful di hal-hal yang kecil, saya akan bikin kamu raja, ruler, over yang banyak, many things. Enter thou into thy Lord. Yeah. I'm sure di pintu gerbang surga, inilah kata-kata yang kita mau dengar ya. Dan sama, yang dapat 2 talents, dia pergi ke Lord-nya, ke tuannya, terus dia kasih 2 talents lagi, 4 talents. Terus Lord-nya, tuannya kasih sama ya, well done. Kasih kata-kata yang sama, yang kita semua mau dengar. Then he that had received 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not straw. Jadi dia bilang, Tuhan, saya ini sangat orang yang keras, reaping, menuai, apa reaping sayang? Reaping, tuai di mana tidak sabur. Terus gather di mana kamu tidak straw ya. I was afraid, and I went and hid thy talent in the earth, and lo,
there thou hast that is thine. Jadi dia kasih kembali satu yang dikasih tidak talent, dia tidak berkembang ya. Terus inilah kata-kata yang kita tidak mau dengar ya di pintu gerbang surga. His Lord answered and said unto him, thou wicked and slothful. Kalau wicked, apakah wicked ini wise apa foolish? Foolish. Foolish ya. Thou news, kamu sudah tahu saya itu mau reap, apa mau reap itu kayak kita, apa reap again Sam? Tuai. Thou, kamu tahu saya mau menuai di mana saya tidak tabur. Dan saya gather di mana saya tidak straw. Kamu seharusnya tahu lebih baik kamu kasih uangnya kasih di exchangers kayak di bank ya. Terus uangnya itu waktu saya kembali akan dapat interest ya, usury interest. Therefore the talent take therefore the talent from him and give it unto him which had 10 talent. Jadi diambil talent yang dia satu yang tidak berkembang dikasih kepada yang dapat 10. For unto everyone there had. Jadi untuk semua orang that hath shall be given, he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he had. Ya, jadi kalau kita dikasih dan kita kembangkan, kita akan mendapat lebih banyak. Tapi kalau kita tidak mengembangkan, akan diambil talent kita dari kita. Ya. Nah, ini yang kita tidak benar. And cast ye the unprofitable servant into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ini sama seperti yang ada wedding feast ya. Yang orang yang datang yang tidak pakai baju apa ya? Baju putih ya. Dilempar ke gelap, ada banyak weep. Sedih-sedih nangis dengan gnashing of teeth. Ya. Jadi kita semua dikasih talent, tergantung kita punya ability ya. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Dan talent itu apa yang kita akan bikin ya. Kita harus berkembangkan talent itu. Kalau kita mau menjadi faithful servant apa wicked servant ya. Kita mau jadi wise, apa kita mau jadi foolish? Kalau kita kembangkan, bagaimana kita bisa kembangkan? Ada idea, Tante Early, Tante Esther, bagaimana kita bisa kembangkan kita punya talent? Ada yang nggak dapat ini yang nggak ada talenta. Semua dapat. For unto everyone that hath shall be given. Ya. Jadi semua dapat. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 5. Ya, semua kita dapat talenta. Talentanya lain-lain kali ya apa gitu ya. Bisa ngomong kali. Iya, bisa ngomong. Kalau saya personally saya nggak suka ngomong di depan, tapi ya saya kembangkanlah. Jadi makanya saya mau share. Jadi saya harus ngomong. Biarpun saya nggak suka, ya saya harus bikin. Soalnya kalau saya tidak bikin, ya Tuhan akan ambil itu dari saya ya. Dan semua orang ada ya. Dan kita akan lihat talent yang mana yang Tante Early sama Tante Esther ada ya. Yang Tuhan akan pertanggungjawabkan kepada Tante Early dengan Tante Esther. Ya. Oke, marilah kita baca Ellen White. Ini didapat di Testimony Studies on Diet and Food. Ya. Ini didapatnya dari di quote dari manuskrip 95 ya, manuskrip 95 tahun 1901. Ya. Some are called to what are looked upon as humble duties. Jadi ada orang yang dipanggil untuk bekerja dan kelihatan kerja itu sebagai rendah ya, humble itu rendah ya.
It may be to cook. Nah, inilah cook ya. Apakah Tante Early sama Tante Esther ada talenta untuk masak? Ada duty ya sebagai apalagi sebagai orang sebagai ibu rumah tangga ada duty untuk masak. Kalau talenta sih nggak ada, cuman ya berusaha. Oke, iya, ntar kita baca semua ya. But the science of cooking is not a small matter. Nah, jadi kita kira kalau masak itu kayak hanya untuk rendah. Ya, jadi banyak ibu-ibu mau kerja profesional. Jadi kalau masak mereka lebih baik beli makanan pembantu ya, kalau di Indonesia kebanyak pembantu untuk masak. Soalnya mereka kira masak itu kayak nggak important lah. Makanya saya lebih baik saya kerja di luar saya kerja profesional tapi saya tidak masak. Tapi kita lihat itu kalau kita baca ini itu bukan benar ya. The skillful preparation of food is one of the most essential arts, standing above music teaching or dressmaking. Ya kalau kita cara skill kita untuk keahlian kita untuk prepare makanan lebih penting daripada guru musik sama orang yang bikin baju ya. By this I do not mean to discount music teaching or dressmaking, for they are essential. Jadi Nyonya bilang, saya bukan bilang music teacher sama dressmaking itu tidak important. Mereka sangat essential, sangat penting. But more important still is the art of preparing food so that it is both helpful and appetizing. Nah, ini contoh lebih penting art. Jadi Nyonya bilang ini seperti art ya. Seperti seni. Untuk prepare makanan untuk menjadi sehat dengan enak. Jadi inilah yang harus kita balance ya, sehatnya sama enaknya. Soalnya sometimes di pikiran kita kalau sehat tidak enak. Kalau enak tidak sehat. Makanya harus menjadi satu seni, satu art yang kita harus cultivate, kita harus study, kita harus work, kita harus kembangkan, kita punya talent di cooking supaya menjadi healthy dengan enaknya. This art should be regarded as the most valuable of all the arts because it is so closely connected with life. Ya, sangat valuable ya, art seni untuk masak. Ya. The most valuable art. Ya. It should receive more attention. Ya, harus dapat lebih banyak attention. For in order to make good blood, the system requires good food. Soalnya kalau tubuh kita mau sehat, kita harus ada blood, darah yang bagus supaya darahnya bisa replenish sel-sel yang sudah mati, gantikan dengan sel yang baru, kasih energi kepada sel itu. Dan kalau mau jadi darah yang bagus harus require good food. The foundation of that which keeps the people in health for the medical missionary work is good cooking. Jadi fondasi medical missionary work adalah makanan masak yang bagus ya. Ya, jadi waktu saya baca ini, wow, sangat important sekali. Ya, jadi Tunggu bentar. Apakah masak itu salah satu talent yang Tuhan kasih kepada kita, especially kepada ibu-ibu? Iya. The most valuable ya, dia bilang, dari talenta-talenta seni-seni yang Tuhan kasih. Meaning the health of the family is depend on how the mother prepared it. Betul. Jadi Joy bilang
health kesehatan family itu tergantung paling banyak ada fakta-fakta yang lain, tapi yang paling besar untuk kesehatan family itu tergantung dari mother, ibu-ibu yang masak makanan. Often health reform is made health deform, ya. Jadi kebanyakan health reform itu dibikin deform, jadi kayak lebih rendah lah. By the unpalatable preparation of food. Jadi makanannya tidak enak, makanya orang tidak mau makan, ya. Kenapa? Soalnya kita tidak study tentang health. Kita tidak study tentang how to cook, ya. Soalnya Nyonya bilang harus makanan yang sehat dengan enak. The lack of knowledge regarding healthful cookery must be remedied before health reform is a success. Jadi kalau kita mau ada health reform yang sukses di rumah kita, di gereja kita, di community kita, itu harus ada how to masak makanan-makanan yang sehat dan enak. Good cooks are few, ya. Orang yang masak yang bagus hanya sedikit. Many mothers need to take lesson in cooking that they may set before the family well-prepared, neatly served food. Ya, jadi banyak ibu-ibu harus, ya, need, ya dibilang need, bukan harus, ya kayaknya kalau need lebih baik ambil lesson di cooking supaya makanannya menjadi bagus, ya, well-prepared and neatly served food. Tapi Dino, Iya. tambah lama ya Tuhan karena langsung ya dia berbicara kepada kita dulu lewat nabi-nabinya. Sekarang tidak pertama kali Tuhan berbicara kepada manusia langsung kepada Adam dan Hawa. Sudah itu karena manusia berdosa dan menolak Tuhan, jadi dia lewat nabi-nabinya. Dan sekarang tidak ada lewat nabi-nabinya lagi. Jadi kembali lagi Alfa dan Omega. Dulu Alfa Tuhan berbicara langsung, sekarang Omega Tuhan berbicara langsung, tidak lewat nabi-nabinya lagi. Karena lewat manusia kita bisa dengar belajar, tetapi bukannya kita mendengar manusia, tetapi mendengar suara Tuhan langsung. Betul. Dan karena saya merasakan semenjak di sini, kalau tidak firman-Nya sudah bilang jangan makan ini, makan itu, ya. Jadi dalam waktu saya memasak pakai bumbu-bumbu itu, tambah lama saya harus kurangin karena setiap pakai itu kok kepala saya sakit gitu. Tapi kalau saya makan raw enggak. Betul. Nah, Saya bilang, koneksinya tuh. jadi saya bilang, oh Tuhan mau kita untuk menurut itu dengan begitu, karena mungkin saya bandel atau enggak, yang tidak percaya ini gitu ya. Iya. Jadi kalau dengan cara begitu, mau nggak mau saya kurangin. Jadi lebih bagus makan raw gitulah. Jadi makan natural mungkin gitu. Betul. Tambah lama tambah bisa. Kalau saya bisa, tapi Elmer yang nggak bisa. Harus dimasak semua. Iya, jadi makanya kita harus belajar harus bikin makanan yang misalnya di Tante Early bikin makanan yang Elmer suka tapi masih health. Iya. Jadi dan banyak ya Tuhan sudah pakai semua sekarang ya. Kalau kita ke YouTube kali makanan vegan resepi semua itu. Tapi masih ada mereka vegan tapi masih ada kadang-kadang ya kita ganti-ganti lah, kayak pakai vinegar kita pakai lemon, dikurang-kurangin ya. Makanya Tuhan kasih kita wisdom kan. Kita harus berdoa sama Tuhan, please give me wisdom bagaimana saya bisa memasak makanan supaya anak saya suka makan dan makanannya tetap sehat ya. Betul Tante Lee bilang. Jadi saya hanya share ya apa yang saya baca, tapi yang convict Tante Lee itu bukan saya, yang convict itu Holy Spirit ya. Saya hanya share, kalau Tante Lee, Tante Esther mau ikuti, terserah. Itu bukan saya punya bisnis ya. Yang saya punya bisnis, saya punya responsibility hanya untuk share.
Dan totally betul. Kalau Holy Spirit yang akan berbicara langsung, Holy Spirit yaitu Spiritnya Yesus ya, akan bicara langsung. Kalau masak, oh ini kayaknya kayak Tante Lee bilang, oh ini kayaknya terlalu banyak bumbu ya, makanya itu bukan saya yang bicara, itu udah Holy Spirit ya. Jadi betul, Holy Spirit akan speak ya. Dan ya, saya hanya present dan Holy Spirit akan convict. Saya punya responsibility bukan untuk convict ya, saya punya responsibility hanya untuk share. Dan saya percaya sekali itu Holy Spirit akan convict dan akan berbicara langsung ya kepada kita kalau kita mau dengar. Tapi kalau kita keraskan hati, ya itu that's between you and the Holy Spirit ya. Bukan saya punya bisnis, bukan saya punya responsibility ya. Kita hanya bisa menguatkan ya. Kita menguatkan satu dengan lain. Kalau kita ada resepi baru, kita share. Oh ini kita bikinnya makanannya masih sehat dan juga enak ya. Oke. Nah ini tentang musik. Kita skip aja ini. Jadi kebanyakan orang tua kasih anak-anak music lesson kan. Tapi Nyonya White bilang lebih important daripada musik adalah lesson di cooking ya. Jadi kebanyakan kan orang-orang tua suka kasih lesson, mau kasih main piano, main organ. Tapi kalau tentang masak mereka nggak peduli, padahal itu sangat important ya. Ini saya hanya summarize paragraph ini. Nah, connected with our sanitariums and school, there should be cooking school ya. Jadi Nyonya White bilang harus ada kelas masak di kita punya sanitarium dan sekolah-sekolah. Where instruction given on the proper preparation of food. Yeah. In all our school, there should be those who are fitted to educate the students, both men and women, in the art of cooking. Bukan hanya perempuan ya, bukan hanya ibu-ibu, men juga ya. Men juga harus jangan malu kalau bisa masak ya. Tapi Nyonya bilang, woman especially should learn how to cook. Soalnya itu mereka punya duty, ya. Mereka punya, sebagai ibu rumah tangga itu mereka punya duty, ya. Tapi men juga boleh di-encourage untuk masak. Nah ini, it is a sin. Ini Nyonya White bilang ya, bukan saya bilang. It is a sin to place poorly prepared food on the table. Ya, kalau makanan kita tidak bagus, kita prepare-nya hanya asal-asal, it is a sin, Nyonya White bilang ya. Because the matter of eating concerns of the well-being of the entire system. Soalnya kalau kita makan itu akan affect kita punya tubuh semua ya. Tubuh akan affect kita punya otak. Kayak Tante Lee bilang tadi, kalau makan banyak spices, sakit kepala. Banyak raw, nggak sakit ya. Dan kalau sakit kepala, susah firman Tuhan untuk masuk. The Lord desire His people to appreciate the necessity of having food prepared in such a way that it will not make sour stomach and in consequence sour temper ya. Jadi Tuhan sangat desire ya, rindu, sangat mau umat-umat Dia untuk appreciate, untuk masak supaya stomach-nya tidak sour ya. Dan kalau stomach-nya sour, tempernya juga sour ya. Let us remember there is practical religion in a loaf of good bread. Nah, ini sangat itu ya. Kita kira kalau hanya masak nggak ada religionnya, nggak ada itu ya, nggak ada masak kayaknya nggak ada have anything to do with religion. Tapi practical ya. Kalau kita mau learn practical stuff, kita harus cultivate kita punya talenta untuk masak ya.
ada practical religion in a love for good bread, ya. Nah, terus di sini. Let not the work of cooking be looked upon as a sort of savory. Jadi jangan kita lihat untuk masak itu seperti slave ya, budak ya. Kayak sangat rendah. What would become of those in our world if all who are engaged in cooking should give up their work with the flimsy excuse that it is not significantly dignified. Ya, jadi itu hanya memperkuatkan jangan masak itu bukan sesuatu yang rendah ya. Kalau orang semua think itu rendah, berarti apa yang akan terjadi ya kalau orang yang masak itu pikir masak ini kayaknya sesuatu yang sangat rendah, jadi saya mau nggak important ya. Jadi tidak semua akan sakit. Cooking may be regarded as less desirable than some other lines of work. Jadi kita kira memasak itu sangat tidak desirable ya, tidak. Saya mau kerja yang lain lah. But in reality, it is a science in value above all other sciences. Ya. Cooking ini adalah science yang lebih value di mata Tuhan, yang lebih berharga daripada sains yang lain. Ya. Kebanyakan kita orang tua ya, kalau saya anaknya mau besar, mau jadi scientist, mau jadi rocket science, mau jadi science apa ya, chemistry, biology, dokter, tapi di mata Tuhan cooking itu memasak lebih value, lebih berharga. Does God regard the preparation of healthful food? Jadi Tuhan sangat regard ya, sangat interest sekali dia dengan preparation of healthful food, untuk masak dengan yang sehat. He places a high estimate on those who do faithful service in preparing wholesome, palatable food. Ya, dia sangat high estimate, Tuhan itu kasih orang satu standar yang sangat tinggi ya, kalau dia itu faithful dengan untuk prepare makanan yang sehat dengan yang enak, palatable. No one understands the art of properly preparing food and uses this knowledge is worthy of a higher commendation than those who are engaged in any other line. Jadi kebanyakan orang tidak understand, tidak memikir bahwa seni art untuk memasak makanan yang healthy dengan enak, mereka kira itu sangat rendah ya. Kayak itu talenta yang tidak tinggi lah. Nah inilah, kan kita baru baca talenta the parable of the talents tadi. Parable of the talents ya, kita udah baca kan, ada yang dapat 1, ada dapat 5, terus ada yang dapat 10 ya. Terus apa yang Nyonya bilang? This talent ya, talent untuk bikin masakan yang sehat dan enak, palatable, should be regarded as equal in value to 10 talents. Ya. Jadi talent memasak itu sama seperti 10 talents. Dan kalau kita compare dengan parable talent yang kita baca tadi, kita kira, kalau saya pikir sebelum saya baca ini, mungkin talenta masak itu sama seperti talenta yang dapat 1 lah. Iya. Tapi Nyonya bilang apa? Talenta untuk masak yang healthy dengan palate yang enak, Tuhan Nyonya bilang sama seperti 10 talents. Apakah itu talent yang besar yang akan dipertanggungjawabkan? Ya.
Sedangkan masak, saya nggak punya talenta, tapi berusaha. Jadi berarti itu bisa diusahakan dong ya. Betul, betul. Seperti tadi yang ada 5, dia usahakan, dia mendapat 10, ya. Jadi kita harus usahakan supaya kita memperkembangkan talenta itu. Soalnya di mata Tuhan, talenta untuk masak itu sangat tinggi, sangat di pandangan Tuhan ya. Talenta itu talenta yang sangat tinggi yang harus kita cultivate. Kita study, kita seperti science, seperti art. Kita harus study, kita harus tanya Tuhan untuk wisdom. Terus Tuhan akan kasih wisdom bagaimana kita bisa masak dengan sehat dan enak. Ya. For its right use has much to do with keeping the human organism in health. Soalnya kalau talenta ini kalau dipakai dengan bagus, hasilnya kita akan sehat. Because so inseparably connected with life and health. Soalnya sangat connected sekali dengan kehidupan dan kesehatan. It is the most valuable of all gift. Ya, sangat valuable. Makanya kita harus kayak seperti art. Ada orang yang art ya suka drawing. Ya kalau pertama dia drawingnya nggak bagus ya. Tapi kalau dia draw terus, dia belajar to draw, akan lebih lama lebih bagus. Sama seperti cooking. Praktis ya? Praktis, kita harus praktis. Nggak cook bagus, nggak tahu cara cook yang healthy dengan yang enak. Latihan terus. Kita harus latihan, kita tanya wisdom kepada Tuhan bagaimana. Banyak buku-buku, banyak video-video ya. Dan mungkin kita harus share ini next time bagaimana kita harus ada cooking class, bagaimana masak. Oke. Jadi itulah satu quotation-nya di manuscript 95, page 1901, di Testimony Studies on Diets and Food, page 97. Bagaimana sangat important sekali itu ini talenta untuk masak. Oke. Dilihat Tuhan sebagai equal value sama dengan 10 talenta. Oke. Nah, sekarang kita akan pergi ke sini. Last week Tante Early tanya. Jadi tentang spices kan last week kita belajar tentang spices, bagaimana spices itu nggak bagus. Dan last week saya juga nggak tahu spices itu waktu Nyonya White bilang spices itu apa ya. Dan minggu ini kita akan belajar tentang itu. Dan sebelum kita ke situ, kita mau baca ini satu, hanya sedikit, hanya beberapa sentence aja kita baca ya dari, CTBH ya, saya lupa apa itu, Christian, ya, Councils on Temperance and, lupa apa. Tunggu ya. Nah ini dia. Christian Temperance and Bible Hygiene. Ya. Ini didapati Christian Temperance and Bible Hygiene. Bukunya namanya Christian Temperance and Bible Hygiene. Ya.
di page 46.3. It is impossible for those who give the reins to appetite to attain to Christian perfection. Ya. Rein itu sama seperti waktu kita ada orang yang naik kuda. Kuda kan ada kayak talinya di mulutnya ya, ada apa di kepalanya, ada kayak apa? Itu namanya rein ya, yang tali untuk kontrol kuda. Kalau kita ada orang naik kuda, ada talinya di-connect kepada mulutnya. Kalau mau ke kanan, dia pull ke kanan. Ada 2 tali kan, kalau ke kiri, dia pull ke kiri. Ya. Jadi Kekang namanya. apa? Tali kekang. Oke, ya, tali bahasa Indonesia kali kekan ya. Nah, bahasa Inggris itu rein ya, reins. Oh. Jadi sangat mustahil untuk orang yang reins itu untuk mengkontrol kuda kan? Ya. Sangat mustahil orang yang dikontrol dia kasih dia punya rein, dia punya control ke appetite to attain Christian perfection. Ya. Jadi apakah kita yang harus kontrol kita punya appetite? Betul ya, bukan appetite yang kontrol kita. Soalnya kalau appetite yang kontrol kita, Nyonya White bilang impossible, sangat mustahil untuk menjadi perfect. Ya. Nah, dan saya mau langsung ke sini aja ya. Spices, kenapa, kan minggu lalu kita bicara tentang spices. Kenapa spices sangat tidak bagus ya? Spices at first irritate the tender coatings of the stomach. Ya. Jadi spices kenapa tidak bagus? Di stomach kita ada lining, coating di dalam stomach ya. Kayak kita punya skin ini kayak misalnya lining itu di dalamnya. Dan coating itu di-irritate dengan spices. Ya. But finally destroys natural sensitiveness of this delicate member. Ya. Jadi kalau kita makan banyak spices, bikin iritasi di stomach, dan kulit dalam stomach ya, for a lack of a better word, kulit dalam di stomach irritate dan di-destroy dengan spices. Dan itu kayak Joe punya itu. Perutnya Joe itu kan mungkin banyakkan spices dulu kali. Iya, makanya jadi inflamasi ya, salah satu itu ya, jadi inflammation. Ya. Dan itulah kenapa Nyonya White bilang nggak bagus ya, spices tidak bagus untuk kita makan. Ya. Akan irritate dan akan merusakkan itu tender lining of the skin ya, kayak kulitnya stomach di dalam. Dan kalau itu udah rusak, stomach kita tidak bisa digest kita punya makanan ya, dan akan sakit, akan inflamasi, akan gas ya. Kenapa itu tidak bagus ya? Dan saya lihat, saya research, Nyonya White nggak pernah bilang spices apa yang bagus ya. Tapi saya lihat, saya do internet search. Ya, saya internet search ya. Saya lihat apa itu spices yang bikin irritate the stomach. Dan juga apa yang Nyonya White bilang tentang spices. Kecil dia dong, nggak kelihatan. Oh, oke. Ntar, ya. Besarin bisa. Iya, besarin. Bisa lihat? Iya, bisa. Ini ada orang tahun 1840-an ya. 1940-an. Ada orang tulis ke Ellen G. White Estate, dan di waktu itu Arthur White itu grandson of Ellen White. Jadi Ellen White ada anak namanya W.C. White, Willie White. Dia punya anak namanya Arthur White ya. Jadi ini Arthur White grandsonnya
Ellen White. Dan dia waktu dulu tahun 1940-an dia kerja di Ellen G. White Estate ya, Angel White Publication. Dan ada orang yang tanya spices itu apa ya? Dan dia komen, you also ask about the use of spice. Ya, kamu menanya tentang memakai spices. In a number of Ellen G. White statements regarding spices, mention is made of their irritating character and their harmfulness because of the destroying the sensitiveness of the delicate members of the digestive organ. Nah, itu yang kita baru baca ya. Jadi dia bilang, Nyonya White tulis bahwa spices tidak bagus, soalnya itu bikin iritasi di stomach kita, apalagi iritasi the coating, skin di dalam stomach. Ya. Terus dia tulis ini ya, ini kita nggak harus baca. Jadi Nyonya White tidak tulis spesifik apa ya, tapi dia hanya kasih guideline. Spices nggak boleh, soalnya dia bilang irritating spices yang irritate, ya tidak boleh, soalnya itu destroy the lining, the coating of the stomach, apa juga the delicate membranes of the digestive organ. Terus dia bilang, I'm enclosing a sheet entitled Know Your Spice. Jadi dia dapat ada satu buku namanya Homemaker's Cookbook. Dan di dalam buku itu ada list tentang spices, namanya list Know Your Spices. Dan di buku itu ada 4 kategori spices. Satu kategori adalah spices yang irritate, stimulating, and harmful. Ini yang tidak bagus ya. Itu kategori pertama, spices yang bikin iritasi dan stimulate dan sangat tidak bagus, harmful. Dan kategori spices kedua, strong, aromatic, irritating. Ya, jadi kedua adalah kategori strong, aromatic kayak smell ya, dan tapi masih irritate. Kategori ketiga, slightly irritating, irritate tapi sedikit ya. Dan kategori keempat, sweet herbs, not irritating. Ada juga spices yang sweet herbs tapi tidak bikin iritasi. Ya. Jadi ada 4 kategori yang dia tulis ya. Dan soalnya saya belum pernah baca Nyonya White tulis mana yang tidak bagus selain yang pepper, mustard yang kita udah baca minggu lalu ya. Dan saya mau lihat di mana ini ya, Homemaker's Cookbook saya tidak dapat, tapi saya lihat-lihat, saya Google irritating spices, dan salah satu dapat dari UC Pine. Kalian tahu UC Pine kan? UC Pine itulah salah satu health institution di Alabama. Dan salah satu yang the founder of UC Pine itulah Agatha Trash ya. Kalau kalian tahu. Dan dia tulis tentang ini ya, irritating spices, dan kategori-kategori mungkin dia dapat dari buku yang tadi di refer dari Arthur White ya. I'm sure dia dapat kategori spices ini dari buku itu. Soalnya saya tidak ada buku itu di internet, jadi saya dapatnya dari sini ya. Jadi UC Pines, Dr. Agatha Trash, I'm sure dia udah study a lot tentang ini, dan dia lah sahabat Adventist juga, dia percaya Ellen White very strongly, dan saya bisa rekomend dia ya tentang health. Jadi irritating spices ya, apa itu irritating spices? Cause severe inflammation, bikin inflammation ya. If used over a period of time ya. Jadi memang kalau hanya makan sedikit-sedikit ya nggak bisa, nggak terasa. Tapi kalau over and over and over, pasti akan bikin inflammation. Also, they create a thirst for alcoholic beverages. Ya, akan bikin haus untuk
minum alkohol ya. Nah, inilah empat kategori yang kita baca tadi ya. Irritating, stimulating and harmful, strongly aromatic irritating, slightly irritating, dengan sweet herbs not irritating. Dan inilah list. Dino, itu strongly itu ginger, padahal ginger kan jadi obat itu. Iya, betul. Banyak. Saya juga waktu saya baca ini, saya bilang ginger. Dan juga ada quotation juga dari Arthur White, dibilang mereka tidak pakai ginger. Soalnya ginger itu irritating. Ya, jadi saya juga tahu ada orang bilang ginger untuk obat. Iya, untuk darah tinggi, untuk ini juga. Bikin kalau hari dingin bagus itu untuk panas. Iya, tapi untuk saya, iya mungkin obat sekali-sekali oke. Tapi kalau untuk daily use, untuk masak, Ya sekali-sekali. saya tidak rekomen ya. Dan, Iya. Tiap hari kan kalau ini kita makan ginger untuk masakan semua pakai ginger supaya untuk blood thinner. iya, tapi ginger itu irritate the stomach, ya. Nah, oke, yang irritating, stimulating, harmful, yang tidak bagus ya. Cayenne pepper, chili powder, horseradish, mustard, pepper, black or white. Itu sangat irritating ya. Tidak bagus. Dino, kalau mau diikutin semua yang dibilang ini, hampir semua kita nggak bisa makan lagi. Jadi nggak tahu apa, kecuali sayur mentah aja ya, nggak tertarik. Enggak. Ya Kalau ini boleh, Tante Esther, yang sweet herbs, not irritating. Jadi yang terakhir ini, yang keempat yang saya point, boleh ini tidak bikin iritasi, tidak irritate. Yaitu I know. caraway seed, celery. Seperti itu herbnya untuk orang Amerika. Iya, itu Amerika. Ini kayaknya yang Amerika punya, Dang. Yang Asia yang nggak bisa ini. Ini Yang kebanyakan Asia. Kita nggak pernah pakai. Turmeric masih itu. boleh. Soalnya turmeric tidak bikin irritate. Ya, jadi kita kan pakai banyak turmeric. Aha, berarti ini makanan Amerika punya. Jadi kita belajar Amerika punya kitchen ya. Ini yang saya dapat. Saya belum dapat yang lain-lain. Tapi ya kebanyakan ya onion salt, turmeric kita pakai banyak juga ya sebagai orang Asia. Itu masih boleh ya. Tapi kalau slightly irritating, strongly aromatic irritating, clove ya, cengkeh, ginger, paprika, itu sangat bikin iritasi di stomach. Ya, tidak bagus. Kalau slightly, hanya sedikit mild ya, mildly irritating. Allspice, anise, cassia, cinnamon, cumin seed, mace, nutmeg. Kita juga pakai nutmeg kan. Kalau ya, tergantung ya. Kalau ini slightly irritating, masih irritate, tapi kalau bisa, jangan ya. Sweet herbs, not irritating. Nah, ini ya herbs yang boleh kita pakai ya. Tidak iritasi stomach, yaitu bay leaf, caraway seed, celery salt, celery seed, chive, coriander, dill seed, fennel, kitchen bouquet, nggak tahu. Marjoram, mint, onion salt, oregano, paprika. Spanish yang Spanish yang Hungarian yang itu irritate. Parsley, peppermint, rosemary, sage, savory, spearmint, thyme, turmeric, and oregano. Jadi ya, saya hanya mau present ini mana yang spices yang irritate dengan spices yang tidak irritate. Itu yang di bawah itu maksudnya dikasih tahu itu yang nggak boleh atau gimana itu? Yang Italian seasoning, curry.
Saya kurang tahu, tapi yang saya understand di dalam Italian seasoning ada ini ya. Kebanyakan mereka pakai ini. Itu Dan boleh. Ini jadi ini itunya lah ya. Ini Majornya. ya key-nya. Ini key-nya. Ya. Kalau Italian seasoning kita lihat oregano, oke, marjoram, oke, Ya. rosemary, oke, sage. Berarti Italian seasoning boleh. Italian Curry seasoning, ya nggak boleh ya, curry. ya. Black pepper ya itu nggak boleh. Itu irritate. Cayenne irritate. Cinnamon slightly irritate. Nutmeg slightly irritate. Ya. Kalau curry American irritate, slightly irritate. Clove irritate. Coriander oke kayaknya. Coriander oke. Ginger irritate. Mace slightly irritate. Nutmeg slightly irritate. Pepper irritate. Turmeric tidak irritate. Ya. Jadi ini key-nya ya, yang 4 kategori spices. Ya. Dan di sini dia juga list substitute untuk binder, untuk butters. Daripada pakai kita butters, kita pakai avocado, kita pakai nut spread, fruit spread, dates. Ya. Daripada broth, kita bikin kita harus cek ingredients broth ya. Carob tuh dipakai sebagai substitute untuk coklat. Ya, dan coklat juga tidak bagus soalnya coklat ada kafeinnya. Daripada kita pakai cheese, kita pakai nut cheeses. Ya. Ini ya, cinnamon. Cinnamon ada penggantinya, cardamom sama coriander. Jadi ini saya mau bilang Joy, daripada pakai cinnamon, kita next time try bikin pakai cardamom dengan coriander, ratio-nya 3:1. Daripada pakai cornstarch, pakai arrowroot, tapioca, eggs, pakai tofu, oil, pakai avocado oil, tahini butter, dan ini ya soy sauce. Soy sauce juga tidak bagus soalnya soy sauce bikin diferment ya. Dia punya recommendation Bragg's liquid aminos. Soalnya itu tidak difermentasi. Dan saya udah pernah rasa ini, rasanya sama untuk saya. Rasanya kayak soy sauce lah. Dekat. Asin doang. Asin ya. Ya. Soalnya soy sauce itu difermentasi ya. Daripada sugar, pakai honey, maple syrup, dates, molasses. Vinegar, kita pakai lemon juice. Ya. White flour, kita pakai whole grain flour. Ya. Jadi, Dino direkod nggak itu Dino? apa? Ini bisa kirim ke kita? Iya. Iya, direkod itu. Ya, jadi ini ya. Ini mau, iya itu tadi udah lihat sih. UC Pines, www.ucpines.org//seasonings and spices. Seasonings hyphen spices. Oke. Ini yang saya lihat 4 kategori spices. Mana yang irritate, mana yang tidak irritate. Jadi ya ini ya kita belajar, kita lihat dan kita tanya Holy Spirit untuk wisdom supaya kita bisa follow. Soalnya kalau kita ikut health, kita punya otak akan lebih cerna dan kita lebih cerna, firman Tuhan lebih masuk ya.
Jadi ya kita ada question apa ada comment dari Tante Early, Tante Esther. Nah, pelajaran ini bagus buat kita, tapi untuk ngikutinnya itu masih berperang. Iya, betul. Sangat susah ya. Tapi ya, Bisa sih kalau mau. iya. Ya, Kalau kalau ada udah ada will. rasa kurang sedikit aja kadang-kadang, aduh, ada yang kurang ini, ada yang kurang. Jadi sepertinya Iya. ada yang kelupaan, spicy apa yang lupa itu. Kena lidah ini yang udah kebiasaan, jadi udah terlatih. Jadi kita mesti apa? Mesti Iya betul ya. berperang. Jadi harus kayak di quotation tadi dibilang harus kita yang control appetite-nya. Berarti itu kari kita nggak bisa makan ya, kari ya. Karena kari kan dari black pepper, cayenne, cinnamon, nutmeg, Ya, tergantung. ginger, coriander, clove, aduh banyak. Kalau kita bikin sendiri dan kita ganti Diganti semua diganti rasanya. kari yang ingredients yang paling nomor satu turmericnya kan. Makanya, Turmeric. jadi kalau turmeric masih bisa, tapi yang lain-lain ya harus di substitute ya. Cuman turmeric. Cuma dikasih kuning doang. Rasanya udah nggak tahu. Ya. Tapi ya apakah kita bisa kontrol kita punya appetite? Itulah, Daging. Kari nggak usah makan kari, nggak mati kok. bukan Iya. kare aja, semua hampir bumbu-bumbu yang kita pakai kebanyakan udah di situ. Ya, jadi ya masalahnya ya itu bikin tidak bagus untuk kita punya stomach ya. Tapi kalau nggak over kan, sekali-sekali, bukan makan itu tiap hari, kan ganti-ganti kita punya menu. Jadi mungkin nggak terlalu itu bahaya saya rasa. tergantung Tante Esther sama Tuhan ya. Apakah Tuhan konflik Masing-masing. Tante Esther Mungkin kalau di surga baru untuk nggak stop lagi. semua apa boleh sekali-sekali itu between Tante Esther sama Tuhan ya. Iya. Saya nggak mau bilang Aduh, masuk boleh, surga dulu lah. bilang nggak apa-apa, it's between you and the Lord Iya. ya. Dan kita juga jangan bilang kalau kita lihat orang makan ini ini nggak boleh ya. Kita hanya present nicely. Soalnya kalau kita present nicely itu akan lebih diterima lebih baik ya. Dan kita present nicely, kita berdoa, dan yang convict Holy Spirit, bukan kita yang convict. Soalnya ya kita tahu, di Yohanes 16 dibilang Holy Spirit yang convict. Jadi sometimes kita mengambil role-nya Holy Spirit, kita mau convict sama orang sampai kita sudah berbicara dengan agak keras, padahal itu bukan job kita ya. Ya, saya hanya present. Clove boleh dimakan ya? Cinnamon enggak? Clove itu Curry sangat irritating. American. No, yang di bawah. Curry American ini boleh dimakan, ini cinnamon. Nggak boleh. Jadi Kenapa dimasukin turmeric ke ujungnya? enggak, ini kayak key-nya ya. Ini guide-nya yang 4 ini. Ini dia hanya list apa yang di dalam ingredients ini. Jadi di curry American ada ingredients ini. Dan kita lihat apakah ingredients ini irritating apa not irritating ya. Jadi ini key-nya ya, kayak guide. This is the key. Terus dia hanya list ada beberapa seasoning yang pakai spices dan kita harus lihat di atas ini apakah spices itu irritating apa tidak. Ya, jadi kalau curry ini slightly irritating. Kalau ini clove irritating. Coriander tidak irritating. Ginger irritating. Mace slightly irritating. Nutmeg slightly irritating. Pepper irritating, stimulating, harmful. Turmeric tidak ya. Jadi Paprika. In Spanish, paprika itu kenapa dibilang sweet herb, not irritating? Itu kan cabai kan? ya saya kurang tahu, ini paprika. Mungkin sweet pepper kali. Ini paprika yang Spanish, kalau itu tidak irritating.
Tapi paprika yang Hungarian dari Hungary itu irritating. Saya nggak tahu apa bedanya ya. Saya Iya, belum. saya juga nggak tahu. Kalau Saya juga Spanish belum punya research. cabenya pedas sekali, jalapeno kayak gitu, pedas. Ya pokoknya kalau chili powder, jalapeno itu semua irritating ya. Itu yang paling harmful itu. Semua kayak cayenne pepper, chili powder, pepper, black or white, itu semua irritating. Cayenne. Tapi di Present Truth katanya mesti makan cayenne. Untuk obati, oke. Kalau sakit. Tapi untuk setiap hari, tidak bagus. Bikin irritate stomach ya. Lucu juga nih, tiap masak mesti lihat-lihat ini juga ya. Catatan gini. Yang mana nggak boleh, mana boleh. Ya, tergantung ya. Apakah kita percaya firman Tuhan? Apakah kita tadi sebelum ini saya sudah kasih prinsip-prinsipnya ya. Terus ini baru yang praktikal. Jadi hopefully prinsipnya itu sudah ketanam supaya bisa melakukan yang praktikal. Ya, sekarang itu mengenai roti lagi ya, bawah itu ya. Ya ini yang tadi ini terus dia list substitute daripada pakai binder. Saya kurang tahu itu binders apa ya. Kayak eggs apa binder. Kan binder bikin kan sometimes kita pakai di roti pakai Ya, tepung. pakai egg supaya tepungnya lengket kan. Ya, substitutnya itu flax meal. Iya betul, pakai flaxseed meal ya. Ya, jadi yang saya mau concentrate hanya yang ini spices ya. Jadi hopefully kita bisa lihat spices mana yang irritate, spices mana yang tidak irritate, dan kita bisa praktekkan ini tergantung dengan prinsip-prinsip yang kita sudah belajar tadi. Ya. Soalnya spices itu irritate dan akan bikin rusak kita punya stomach. Dan kalau kita tidak bisa kontrol kita punya stomach, Nyonya bilang apa? Lupakanlah tentang Christian perfection. Ini prinsipnya ya. Impossible kalau kita dikontrol kita punya appetite, dan spices itu basically hanya untuk apa? Hanya untuk appetite, hanya enaknya di mulut. Tapi waktu datang ke stomach, bikin irritate. Ya. Jadi kalau kita bisa kontrol kita punya appetite, daripada appetite control kita akan lebih gampang untuk attain Christian perfection. Ya. Health reform tidak menyelamatkan, tapi health reform prepare kita punya diri, kita punya mind untuk diselamatkan. Oke. Ya hanya itu aja ya yang saya mau kasih pagi ini. Apakah ada any question or comment? Memang saya tahu akan susah, memang ya. Tapi ya, we can do it, ya. We can do it. Makanya kita saling menguatkan. Kalau ada resepi, Tante Eli dapat resepi baru yang tidak pakai herb yang irritating, kita boleh share. Dan kalau mungkin hari lain bisa bikin. Nggak tahu resepi, itu Joy yang pinter cari resepi. Class, ya kita mau. Ya kita punya plan in the future bikin video, mungkin video tentang cooking, terus kita post kita taruh di YouTube supaya kita semua bisa lihat. Ya soalnya Nyonya bilang kita harus belajar tentang cooking ya. Dia bilang kita punya sanitarium. Tadi kita udah baca kan? Di sanitarium, di sekolah-sekolah harus ada cooking school. Soalnya it's very important ya. Jadi hopefully kita bisa praktekkan, kita bisa encourage, mendorong, jangan don't look down on people, tapi kita menguatkan dan mendorong satu dengan yang lain. Bagaimana kita akan bisa let go ya. Inilah konsep satu yang kita bisa learn. Kita let go yang things yang tidak bagus untuk kita. Ya, soalnya Tuhan sudah create kita punya body, Dia tahu apa yang bagus. Dan kita bisa kontrol kita punya appetite, dan waktu kita kontrol kita punya appetite, kita akan bisa lebih kontrol, lebih jadi perfect ya. Kita bisa
let go of every defilement. Oke, kalau tidak ada question and comment, kita akan bisa tutup. Dan kita, kalau yang bisa bertelut, mari kita bertelut dan berdoa. Okay, Heavenly Father, we thank you, Lord, for the Sabbath day that we are able to stop from our daily toils and we are able to worship you because you deserve our worship, Lord. We want to praise you. You deserve our praise. And we want to lift you up, Lord. You are so good to us, Lord. When we look back, we see your goodness, and help us, Lord, to love you back because you first loved us. And we thank you, Lord, for the message that you have provided to your prophet. Help us, Lord. We know that this is hard, but we know that with you we can do all things. Give us wisdom, Lord, that we may let go of all the spices that irritates our stomach, and that we may control our appetite. And when we control our appetite, we can attain Christian perfection. Be with us today as we continue to worship you. Give us your wisdom and help us, Lord, to hide behind the cross, that Christ may always be lifted up. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, kita Thank you. Thank you. sama-sama.